Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Aini. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada presentasi perencanaan dan simulasi bisnis. Di sini kelompok kami mengambil bisnis keripik singkong karisma. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Yogi Kurnia Sandi, kedua Fitra Nur Sipayunda, ketiga Astri Florencia Sihite, keempat saya sendiri Suci Nur Aini, dan yang kelima Amelia Rahmatun. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana simulasi bisnis mengenai keripik singkong karisma. Di next slide mengenai latar belakang bisnis keripik singkong. Keripik singkong merupakan salah satu makanan ringan tradisional yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan usia. Produk ini memiliki keunggulan berupa rasa gurih, tekstur renyah, serta harga yang terjangkau. Bahan baku utamanya yaitu singkong. Singkong juga sangat mudah melimpah dan mudah ditemukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu hasil pertanian utama di Indonesia, seiring dengan perkembangannya zaman, kebutuhan masyarakat akan cemilan yang praktis, lezat dan berkualitas terus meningkat. Konsumen ini tidak hanya melihat rasa, tetapi juga memperhatikan kebersihan, keamanan pangan, serta variasi rasa yang ditawarkan. Melihat peluang tersebut, didirikanlah keripik singkong karisma sebagai usaha yang mengolah singkong agar menjadi keripik berkualitas. Proses produksi yang higienis. Usaha ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal, di mana singkong yang sebelumnya hanya dijual dalam bentuk mentah dapat diolah menjadi produk makanan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dalam bentuk mentah dapat diolah menjadi produk makanan yang memiliki nilai juga yang lebih tinggi. Dengan modal yang terjangkau dan prospek pasar yang luas, singkong karisma diharapkan dapat berkembang menjadi usaha yang menguntungkan dan bermanfaat bagi banyak pihak. Profil usaha. Nama usaha yaitu keripik singkong karisma. Bidang usaha industri makanan ringan atau olahan hasil pertanian. Alamat usahanya itu wilayah sekitar Kecamatan Subang, Jawa Barat. Bentuk usaha yaitu mikro kelompok. Tahun berdirinya 2026. Berikutnya yaitu visi dan misi. Visinya yaitu menjadi usaha makanan ringan yang terpercaya, berkualitas, dan mampu bersaing secara luas dengan memanfaatkan potensi lokal. Misinya yaitu yang pertama, menghasilkan produk keripik singkong yang lezat, renyah, dan higienis. Yang kedua, menyediakan cemilan dengan harga terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian singkong. Yang keempat yaitu memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada setiap konsumen. Berikutnya yaitu konsep usaha, terdiri dari 4. Yang pertama, mengandalkan bahan baku lokal, menggunakan singkong segar dari hasil pertanian sekitar untuk menjamin kesegaran dan mengurangi biaya transportasi. Yang kedua yaitu proses produksi higienis, mengikuti standar kebersihan mulai dari pencucian, pengolahan, hingga pengemasan. Yang ketiga yaitu harga bersahabat, menetapkan harga yang disesuaikan dengan daya beli masyarakat tanpa mengurangi kualitas rasa. Yang keempat yaitu pemasaran dekat konsumen, menjual secara langsung maupun melalui penitipan di warung dan media sosial agar mudah dijangkau. Berikutnya yaitu produk. Produk utama yang dihasilkan adalah keripik singkong karisma dengan spesifikasi sebagai berikut. Bahan dasar yaitu singkong pilihan, minyak goreng bersih, bumbu alami, dan penyedap rasa. Varian rasa terdiri dari 2, yaitu rasa original dengan citra
Rasa yang gurih cocok untuk semua selera. Yang kedua yaitu rasa pedas. Gurih dengan tingkat kepedasan yang pas yang menggugah selera. Untuk kemasannya dikemas dalam plastik kedap udara ukuran 100 gram, tertutup rapat agar tetap renyah dan bersih dan terhindar dari debu dan udara lembab. Masa simpannya itu dapat bertahan hingga 2 bulan jika disimpan di tempat sejuk dan kering. Berikutnya yaitu keunggulan dari produk kami, terdiri dari 6. Yang pertama, bahan baku segar dan terpilih, menggunakan singkong yang matang sempurna hingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan tidak keras. Yang kedua, rasa konsisten, dibuat dengan takaran bumbu yang teratur sehingga rasa tetap sama setiap kali diproduksi. Yang ketiga yaitu proses higienis, pengelolaan dilakukan di tempat yang bersih dan bebas dari kotoran. Yang keempat yaitu harga terjangkau, hanya 8.000 per bungkus, lebih murah dibanding produk merek lain yang sejenis. Yang berikutnya yaitu ramah lingkungan, memanfaatkan hasil pertanian lokal sehingga mendukung perekonomian daerah. Yang kelima yaitu kemasan menarik dan praktis, mudah dibawa dan disimpan serta memiliki label yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rahmatun, di sini akan menjelaskan tentang target pasar. Produk ini ditunjukkan untuk semua lapisan masyarakat dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu pelajar dan mahasiswa usia 12-22 tahun memiliki kebiasaan mengkonsumsi cemilan saat belajar atau berkumpul. Kemudian ada juga yang kedua yaitu karyawan dan pekerja usia 23 tahun sampai 50 tahun membutuhkan cemilan ringan saat istirahat kerja. Kemudian masyarakat umum dan keluarga. Semua usia sebagai teman bersantai di rumah atau tamu. Yang terakhir yaitu penjual eceran, pemilik warung, kantin, dan toko kelontong yang ingin menjual kembali. Yang kedua yaitu ada analisis pasar. Yang pertama, ukuran pasar. Ukuran pasar sangat luas karena makanan ringan merupakan kebutuhan tambahan yang dikonsumsi hampir setiap hari oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu permintaan, tinggi dan stabil karena kebiasaan mengkonsumsi cemilan terus berlanjut sepanjang tahun. Yang ketiga yaitu tren, masyarakat kini lebih menyukai makanan tradisional yang alami dibandingkan dengan makanan olahan instan yang mengandung banyak pengawet. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, peluang lokasi produksi yang dekat dengan pemukiman dan sekolah memudahkan distribusi. Pemasaran melalui media sosial juga memperluas jangkauan pasar. Yang kedua juga ada analisis persaingan langsung. Pengrajin keripik singkong rumahan lain dan merek lokal yang sudah ada. Persaingan tidak langsung, keripik kentang, keripik pisang, kerupuk, dan cemilan kemasan pabrikan besar. Kemudian ada kekuatan kita. Harga lebih murah, rasa lebih gurih alami, kemasan lebih praktis, dan pelayanan yang lebih akrab. Terus yang terakhir yaitu ada kelemahan pesaing. Produk pabrikan harganya lebih mahal, sedangkan pengrajin lain seringkali kurang menjaga kebersihan dan konsistensi rasa. Kemudian ada juga strategi pemasaran. Kita menggunakan konsep 4P. Yang pertama itu produk, menjaga kualitas rasa, kebersihan, dan menambah varian rasa secara bertahap. Terus yang kedua juga ada harga, 8.000 per bungkus, memberikan potongan harga untuk pembelian grosir. Yang ketiga yaitu tempat atau distribusi, dijual langsung, dititipkan di warung dan kantin, serta dijual lewat WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Yang keempat yaitu promosi dari mulut ke mulut, berbagi foto atau video proses pembuatan dan hasil produk di media sosial. Yang ketiga yaitu memberikan sampel kecil saat pertama kali diperkenalkan. Dan yang terakhir yaitu diskon khusus untuk pembeli dalam jumlah banyak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu penentuan harga. Perhitungan penetapan harga. Yang pertama ada biaya produksi per 100 bungkus, yang dimana harga produksinya 450.000, lalu ada biaya per bungkusnya 4.500, lalu keuntungan yang diinginkan di 3.500 per bungkus.
Harga jualnya di 8.000 per bungkus. Harga ini sudah disesuaikan dengan daya beli masyarakat dan tetap memberikan keuntungan yang layak bagi usaha. Lalu slide selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Bahan baku mudah didapat dan murah. Proses produksi sederhana dan tidak memerlukan peralatan mahal. Rasa enak dan harga terjangkau. Dekat dengan pasar sasaran. Lalu ada kelemahan. Yang pertama kelemahan skala produksi masih terbatas. Lalu ada kelemahan kedua belum memiliki izin resmi secara lengkap. Lalu kelemahan ketiga modal awal masih terbatas untuk promosi besar-besaran. Slide selanjutnya ada di peluang atau opportunity. Permintaan cemilan terus meningkat. Yang kedua dapat dikembangkan menjadi varian rasa. Lalu kita pemasaran online semakin luas dan mudah dapat menjadi mitra toko kelontong dan minimarket. Lalu ada ancaman atau trend, banyaknya pesaing sejenis, naiknya harga bahan baku dan minyak goreng, perubahan selera konsumen yang cepat. Lalu ada strategi pemasaran. Yang pertama melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan story TikTok. Lalu bisa menawarkan secara langsung, menawarkan ke warung-warung, menawarkan ke khalayak yang ramai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Yang selanjutnya adalah slide ke-17, yaitu penjualan minggu pertama. Jumlah produksi 50 bungkus, yang terjual 35 bungkus. Pendapatan 35 pieces dikali 8.000, yaitu 280.000. Keterangannya, tahap pengenalan produk. Masih banyak yang baru yang ingin mencoba produk tersebut. Oke. Dan untuk selanjutnya slide 18, yang dimana akan membahas tentang penjualan minggu ketiga. Oke. Jumlah produksinya ya sekitar di 80 bungkus. Terjualnya 70 bungkus. Pendapatannya 70 pieces dikali 8.000 sama dengan 560.000 rupiah pada penjualan minggu ketiga. Oke. Dan untuk selanjutnya slide 18, yang dimana akan membahas tentang penjualan minggu ketiga. Oke. Jumlah produksinya ya sekitar di 80 bungkus. Terjualnya 70 bungkus. Pendapatannya 70 pieces dikali 8.000 sama dengan 560.000 rupiah pada penjualan minggu ketiga. Dan untuk slide selanjutnya, slide 19, jumlah produksinya mencapai 100 bungkus. Ada peningkatan dari minggu sebelum-sebelumnya. Total penjualannya mencapai 80 bungkus. Pendapatannya 80 pieces atau 80 bungkus dikali 8.000 sama dengan 720.000 rupiah. Oke, hanya segini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari presentasi kami. Berdasarkan seluruh uraian, dapat disimpulkan bahwa keripik singkong Karisma merupakan usaha yang layak dan menjanjikan untuk dijalankan. Usaha ini memanfaatkan potensi hasil pertanian lokal yang melimpah, memiliki proses produksi yang mudah dipelajari, serta membutuhkan modal awal yang relatif terjangkau. Dari segi pasar, permintaan terhadap makanan ringan selalu ada dan cakupannya sangat luas. Keunggulan dari segi rasa, harga, dan kemasan menjadikan produk ini memiliki daya saing yang cukup baik. Secara keuangan, usaha ini mampu memberikan keuntungan bersih yang cukup besar, yaitu sekitar
350.000 setiap produksi 100 bungkus. Apabila dikelola dengan baik, menjaga konsistensi, kualitas, serta terus melakukan inovasi dan promosi, maka keripik singkong Karisma dapat berkembang lebih pesat, meningkatkan pendapatan, dan serta memberikan manfaat ekonomi yang baik bagi pemilik usaha dan masyarakat sekitar. Baik, untuk presentasi kali ini dicukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih juga kepada tim kelompok yang sudah mempresentasikan mengenai bisnis keripik singkong Karisma. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.